saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya karena telah berhadir pada siang hari ini. Tujuan saya mengadakan penyuluhan ini untuk memberitahukan informasi mengenai pemupukan yang efektif pada tanaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meldawati, mahasiswi dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pemupukan. Nah, teman-teman, ternyata banyak definisi dari pemupukan. Ada yang mengatakan pemupukan adalah penambahan unsur hara ke dalam tanah, dan ada juga yang mengatakan pemupukan adalah pemberian pupuk untuk pertumbuhan tanaman supaya tumbuh subur dan berbuah lebat. Akan tetapi, semua definisi tersebut memiliki arah yang sama, yaitu agar tanaman berproduksi secara optimal. Maka kita simpulkan, definisi pemupukan adalah proses pemberian tambahan nutrisi hara pada tanaman yang secara langsung maupun tidak langsung yang akan diserap langsung oleh tanaman untuk metabolismenya agar berproduksi secara optimal. Sebelum lebih lanjut mengenai penjelasan pemupukan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu objek apa saja yang harus diperhatikan dalam pemupukan. Dari teman-teman, apa ada yang tahu? Belum tahu. Baik. Objek dari pemupukan itu ada dua yang harus benar-benar kita pahami, yaitu yang pertama ada tanah. Dari sudut pandang pertanian, tanah adalah media tempat di mana tanaman tumbuh. Tanah berfungsi sebagai gudang penyuplai hara atau nutrisi, baik berupa senyawa organik maupun anorganik sederhana dan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua, ada tanaman. Dalam dunia pertanian, tanaman adalah makhluk hidup yang dibudidayakan pada satu media untuk dipanen atau pada masanya ketika sudah mencapai masa pertumbuhan tertentu. Baik, bagaimana cara pemupukan yang efektif agar pupuk yang diberikan dapat diserap secara optimal oleh tanaman? Yang pertama, dengan cara penebaran. Pupuk yang ditebarkan di area tanaman secukupnya sesuai dengan keperluan tanaman dengan jarak beberapa sentimeter dari batang, entah itu penggunaan pupuk kimia atau pupuk kandang dan pupuk organik lainnya. Dengan cara penebaran dari atas tanaman, mohon maaf, maksud saya bukan dengan cara penebaran dari atas tanaman, karena pemupukan tersebut tidak efektif disebabkan adanya pupuk yang tersangkut pada daun-daun tanaman tersebut. Yang kedua, dengan cara penanaman. Pemberian pupuk dengan cara penanaman paling efektif di antara cara yang lain, sebab pemberian pupuk dengan cara ditanam, ketika hujan turun, pupuknya tidak menyebar kemana-mana seperti cara pemupukan penebaran pada sekitar tanaman. Sebab pupuk yang ditanam di dalam tanah akan mencair di sekitar akar tanaman tersebut. Yang ketiga, dengan cara disemprotkan. Cara pemupukan yang satu ini biasa dilakukan petani untuk menghemat biaya pengeluaran, sebab pupuk yang digunakan tidak terlalu banyak. Praktek pemupukan yang efektif dilakukan dengan cara 5T. Apa itu 5T? Yang pertama, tepat jenis. Yang dimaksud tepat jenis adalah pemberian pupuk yang sesuai dengan keperluan tanaman. Yang kedua, tepat dosis. Dosis yang diberikan pun harus diperhitungkan agar tidak terjadi kelebihan pupuk yang menyebabkan tanaman itu mati. Yang ketiga, tepat cara, seperti yang telah saya jelaskan pada cara pemupukan yang efektif sebelumnya. Yang keempat, ada tepat waktu. Waktu pemupukan pun harus diperhatikan, sebab tidak bisa kita sembarang pupuk yang akan menyebabkan ketidakefektifan pemberian pupuk. Waktu yang paling tepat dalam pemberian pupuk adalah pada sore hari. Yang kelima, tepat tempat. Pupuk yang diberikan harus tepat tempat, seperti di sekitar tanaman, ditanam di dalam tanah, dan disemprotkan. Poin kelima ini saling berkaitan dengan poin ketiga. Baik, sekian materi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Silakan. Bagaimana dampak jika pemupukan yang dilakukan menempel dengan batang, entah itu penggunaan pupuk kandang maupun pupuk kimia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan saya menjawab. Tindakan
tersebut akan membuat tanaman mati disebabkan pupuk yang diberikan pada tanaman secara langsung menempel pada batang dengan gejala awal tanaman tersebut layu. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup. Saya. Silakan. Bagaimana jika pemupukan menggunakan pupuk kimia tidak dilakukan secara bijak dan benar? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan saya menjawab. Jika dilakukan secara berlebihan, penggunaan pupuk kimia akan menimbulkan dampak yang justru merusak kesuburan tanah tersendiri. Karena pemberian pupuk kimia pada tanaman itu boleh-boleh saja asal dilakukan dengan yang sesuai prosedur yang berlaku dan tidak berlebihan. Pemberian pupuk kimia tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, tetapi harus diselingi dengan pupuk organik. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Ada. Baik, jika tidak ada, maka akan saya akhiri penyuluhan saya hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.